Dan keesokan harinya, putra keduanya menemuinya dan berkata agar sang pria mengambil cuti bulan madunya selama beberapa bulan dan menawarkan dirinya untuk menjalankan perusahaan sang ayah. Namun Taipan itu berkata jika ia lebih suka bawahannya yang mengurus perusahaannya karena ia tahu bagaimana sifat kedua putranya. Ucapnya membuat putranya merasa malu. Dan setelah kematian sang Taipan di kediamannya, putra keduanya menghampiri pengacara ayahnya dan menanyakan tentang isi surat wasiat ayahnya. Namun sang pengacara mengatakan agar lebih baik mereka membacanya bersama-sama. Membuat pria itu merasa penasaran dan bertanya siapa lagi selain mereka yang ada di dalam wasiat itu. Sementara Kaimok masih tak habis pikir akan kematian suaminya yang tak disangka-sangka. Tiba-tiba supir majikannya muncul dan memberitahukan jika putra sang Taipan ingin bicara padanya. Yang ternyata pria bernama Muffin itu mengancamnya untuk tak buka suara tentang kematian ayahnya pada polisi. Lalu tanpa perasaan ia pun menurunkan Kaimok di simpang jalan itu untuk kemudian berjalan kaki sendiri ke rumah itu. Kaimok pun kembali terbayang saat sang Taipan mengalungkan kalung itu ke lehernya dan memperlakukannya sebagai istrinya. Tapi hal itu tak membuatnya merasa bahagia. Kaimok bahkan mengatakan pada sang Taipan dengan ketidaknyamanan dirinya. Namun Taipan itu menghiburnya lalu berkata agar ia segera memindahkan semua barang-barangnya untuk tinggal bersamanya di ruangannya. Di mana tiba-tiba putra sulungnya muncul dan mengatakan tentang keberatannya karena sang ayah telah memberikan kalung mendiang ibunya pada Kaimok. Namun sang Taipan berkata jika itu adalah haknya untuk memberikan pada siapa saja yang ia inginkan. Sementara ternyata putra keduanya tengah berselingkuh dengan salah satu ART-nya yang bertanya kapan ia bisa seperti Kaimok dinikahi sang majikan. Membuat pria itu terdiam dan mengancamnya. Kedua pria itu memang benar-benar tamak. Mereka haus akan harta dan kekuasaan. Dan malam itu saat Kaimok akan melewati tempat itu, ia pun terkejut demi melihat tubuh majikan sekaligus suaminya yang telah terkapar tak bernyawa. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya guys? Lanjut ke part berikutnya.